Baik, selamat pagi adik-adik sekalian. Semoga sehat di rumah masing-masing. Kita akan coba untuk melakukan pengajaran secara offline. Di sini saya akan mengajarkan satu topik di dalam kuliah rekayasa radio. Saya ambil dulu filenya. Baik, hari ini kita akan membahas mengenai path loss calculation dengan rekomendasi ITU number 530 ya. Jadi ada beberapa poin penting yang akan kita bahas dalam pengajaran kali ini, yaitu pendahuluan, free space loss dan pengaruh pantulan, kemudian juga pengaruh difraksi, atmospheric absorption, kemudian rain attenuation hingga ke link budget. Berikutnya ini adalah pendahuluan yang kita bicarakan di sini adalah free space dan pengaruh pantulan. Beberapa rumusan penting dalam free space itu sudah kita pelajari pada minggu-minggu sebelumnya. Kemudian di sini kita akan coba untuk perdalam beberapa hal terkait dengan persoalan pantulan ini. Jadi path loss komunikasi untuk point to point itu terdiri dari free space loss dan juga two-ray optics, difraksi, troposcatter, kemudian atmospheric absorption hingga ke rain attenuasi. Jadi ini adalah situasi-situasi yang biasanya dihadapi di dalam propagasi sistem komunikasi radio. Jadi kita sudah pelajari mengenai bagaimana kita mengkondisikan komunikasi line offset, ya, di mana di situ kemudian kita menjaga agar jarak antara lintasan gelombang radio dengan puncak penghalang itu ada syarat clearance-nya. Oleh karena itu, kemudian akhirnya kemudian kita bisa menggunakan sebuah rumus yang sudah kita kenal ya. Jadi free space loss itu sama dengan 32,45 plus 20 log ya, F dalam megahertz, kemudian plus 20 log D dalam kilometer. Syarat dari penggunaan rumus ini, syaratnya ya ada, jadi syaratnya ada clearance ya, clearance antara puncak obstacle dengan garis line of sight. Nah, ini yang penting ya. Pada dasarnya ini yang kita maksud dari itu ya. Ini adalah garis line of sight. Kemudian ya ini adalah puncak penghalang. Puncak obstacle. Nah, rumus ini bisa digunakan dalam kondisi yang normal, artinya udara kering dan seterusnya. Tetapi jika kemudian apa yang ada di antara transmitter dan receiver itu ada suatu situasi yang enggak normal, misalkan hujan dan sebagainya, maka tentunya
harus ada tambahan loss yang disebabkan karena adanya benda-benda atau zat-zat yang ada di antara transmitter dan receiver, misalkan hujan. Jadi ada tambahan, ini ada faktor koreksinya, itu disebabkan ada dua ini pada dasarnya. Jadi ada absorpsi atau penyerapan dari atmosfer terhadap energi yang melewatinya, kemudian juga ada tambahan loss akibat adanya hujan, rain. Nah, jadi kalau tidak ada refleksi, tidak ada gangguan, dan jari-jari Fresnel pertama itu adalah bebas hambatan, maka kemudian sinyal menurun sebesar 20 dB per dekade. Ini yang dimaksud sebagai 20 dB per dekade. Maksudnya 20 dB per dekade itu adalah jika jarak lintasan naik 10 kali, maka path loss bertambah sebesar 20 dB. Nah, kemudian rumus jari-jari Fresnel ini sudah kita ketahui dan sudah pernah kita turunkan dalam kuliah sebelumnya. Jadi untuk two-ray optics, dalam kondisi two-ray optics, maksudnya two-ray optics itu ada dua lintasan ya, two-ray itu dua lintasan. Jadi di sini ada lintasan langsung, lintasan langsung. Kemudian ini adalah pantulan. Ini yang kemudian disebut sebagai two-ray. Nah, dalam two-ray optics, untuk asumsi-asumsi bahwa sudut pantulnya kecil, kemudian juga koefisien refleksi asumsinya sama dengan 1, jadi terpantul seluruhnya. Dan refleksi atau pantulan menimbulkan perubahan fasa 180 derajat, maka ada rumus baru rumus yang bisa Anda gunakan, di mana loss propagasi sama dengan loss free space ditambah dengan sebuah faktor koreksi. Di mana LFS itu sama dengan rumus yang tadi, 32,45 plus 20 log D plus 20 log F dalam megahertz. Terus C sama dengan ini, 20 log 4 pi HT HR kemudian dibagi dengan lambda kali D. Jadi loss propagasi untuk kondisi two-ray dengan asumsi ada dua lintasan gelombang tadi, yaitu lintasan langsung dan lintasan pantul. Loss propagasi sama dengan LFS ditambah dengan C. Lalu berikutnya mengenai pengaruh difraksi. Kalau tadi mengenai pengaruh pantulan ya. Apa itu difraksi? Jadi difraksi